firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa. Ayat 2 mengenai Mesir. Mengenai Mesir terhadap tentara Firaun Neko, Raja Mesir yang berkemah di tepi sungai Efrat dekat Karkemis dan yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoakim bin Yosia, Raja Yehuda. Ayat 3, siapkanlah perisai besar dan perisai kecil dan majulah untuk bertempur. Ayat 4, pasanglah kuda dan naiklah, hai pengendara-pengendara, ambillah tempatmu dengan memakai ketopong, tajamkanlah tombakmu, pakailah baju jirahmu. Ayat 5, mengapa kulihat mereka terkejut, mundur ke belakang, pahlawan-pahlawan mereka terpukul kalah, lari kocar-kacir tanpa menoleh. Kedahsyatan dari segala jurusan, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ayat yang keenam, orang yang tangkas tidak dapat melarikan diri. Pahlawan tidak dapat meluputkan diri. Di utara, di tepi sungai Efratlah mereka tersandung dan rebah. 7. Siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? 8. Itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. 9. Majulah, hai kuda-kuda, melajulah, hai kereta-kereta, majulah berperang, hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegangi perisai dan orang Lydia yang membentur busur. 10. Hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembelaan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka. Sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Amin. Ayat 11, pergilah ke Gilead mengambil balsam. Hai anak darah, putri Mesir, sia-sia engkau memakai banyak obat, kesembuhan tidak akan kau dapat. 12, bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu. Sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. 13, firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar, Raja Babel, untuk memukul kalah tanah Mesir. 14, beritahukanlah di Mesir dan kabarkanlah di Migdol. Kabarkanlah di Memphis dan di Taphanes. Katakanlah, ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. 15. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Amin. Ayat Bu Norbayah dulu kan ya? 16. Ya, Bu Norbaya, baru lihat. Banyak kamu yang tersandung dan 16. Banyak daripadamu yang tersandung dan rebah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pulang kepada bangsa kita, ke negeri kelahiran kita, untuk mengelakkan sebut adalah hidupnya Tuhan semesta akan datang seperti gunung tiga yang menganjur ke laut. Ayat, bukanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan. Hai putri Mesir yang Udah ya. sepi. Tuhan Mesir. Ya, kedengaran ya. Sudah ya, Bu Norbaya ya? Udah 20 ya?
Gak tahu tuh. Iya, kayaknya sekarang 21. 21 ya. Iya. Yeremia 46 ayat 21. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbalik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. 22. Suaranya seperti ular yang mendesis. Apabila mereka berjalan maju dengan bertentara, mereka mendatangi dia dengan membawa kapak seperti orang-orang penebang pohon. 23. Mereka menebang hutannya. Demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang. Tidak terbilang jumlahnya. 24. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. 25. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dan dari TB, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Ayat 26, Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman dengan tidak ada yang mengejutkan. 28, Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Yeremia 47, mengenai orang Filistin. Ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai orang Filistin sebelum Fir'aun mengalahkan Gaza. Ayat 2, beginilah firman Tuhan. Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara menjadi sungai yang membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak dan seluruh penduduk negeri akan meratap. Amin. Ayat 3, mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, kertak-kertuk rodanya, para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas. 4, oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin dan melenyapkan bagi Tirus dan Sidon. Setiap penolong yang masih tinggal, sungguh Tuhan akan membinasakan orang Filistin, yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. 5. Gaza telah menjadi gundul, Askelon telah menjadi bungkam. Hai Asdod, sisa orang enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh diri? 6. Ah, pedang Tuhan, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu. Jadilah tenang dan beristirahatlah. 7. Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah Tuhan memerintahkannya ke Askelon dan ke tepi pantai laut? Kesanalah ia menyuruhnya. Amin. Mengenai Moab, pasal 48 ayat 1. Mengenai Moab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Telah kalah Nebo sebab kota itu sudah dibinasakan. Kiriataim telah menjadi malu dan direbut. Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut. Ayat 2. Lenyaplah sudah kemegahan Moab. Di Hesbon, orang merencanakan malapetaka terhadapnya. Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa. Juga engkau, hai Madman,
akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang. 3. Dengar, teriakan dari Horonaim, kebinasaan, kehancuran besar. 4. Moab telah hancur lebur, kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar. 5. Sesungguhnya orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, sungguh di jalan turun ke Horonaim, orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. Amin. Ayat 6. Larilah, selamatkanlah nyawamu, jadilah seperti keledai liar di padang gurun. 7. Sungguh oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu, maka engkau pun akan direbut. Kamos akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. 8. Pembinasa akan datang ke setiap kota. Tidak ada kota yang terluput. Lembah akan binasa. Tanah datar habis musnah, seperti yang difirmankan Tuhan. 9. Berikanlah sayap kepada Moab, supaya ia lari terbang. Kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi penduduk di dalamnya. 10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Amin. Ayat 11. Hidup aman dari sejak masa mudanya, dan hidupnya seperti anggur di atas endapnya, tidak diluangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. Ayat 12. Sebab itu sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkan, mencurkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. 13. Kamu akan menjadi malu karena dua kamu, seperti kaum Israel menjadi malu karena kepercayaan mereka. 14. Bagaimanakah kamu heran berkata, kami adalah pahlawan, orang-orang gagah perkasa untuk berperang. 15. Pembinasamu telah maju menyerang dia. Teruna-terunanya ia pilih telah turun ke pembantaian. Demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan. Amin. Bulan Pita, Yeremia 48 ayat 16. Yeremia 48 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Bencana Moab sudah hampir datang, malapetaka sang. Ini kenapa? Maaf ya Bu, ini kayaknya gitu. Tuhan Yesus. Ibu, saya lewat dulu Bu. Lari-lari ini ya Alkitabnya. Oke, Ling-ling ya. Cik Ling-ling. Yeremia 48 ayat 16. Yeremia 48 ayat 16. Bencana Moab sudah hampir datang, malapetakannya sangat segera sampai. Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya. Katakanlah, sungguh sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu. 18. Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, hai putri Dibon yang sudah lama menetap. Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu yang berkubu. 19. Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Arur. Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput. Katakanlah, apakah yang telah terjadi? 20. Moab sudah malu karena ia terkejut. Merataplah dan berteriaklah. Beritahukanlah di sungai Arnon, sungguh Moab sudah binasa. Amin. Kristi ya. 21. Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, atas kota-kota Holon, Yahas, Mefaat.
Dibon, Nebo, Bet Diblataim, Kiryataim, Bet Gamul, Bet Meon, 24, Keriot, Bosra, dan atas segala kota negeri Moab yang jauh dan yang dekat. 25, telah patah tanduk kekuatan Moab dan lengan kekuasaannya telah pecah. Demikianlah firman Tuhan. 20, udah, amin. 26, buatlah dia mabuk, sebab dia membesarkan diri terhadap Tuhan. Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, dan ia sendiri pun akan menjadi tertawaan orang. 27, apakah bukan Israel tadinya yang menjawab tertawaan bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala setiap kali engkau berbicara tentang dia? 28, tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. 29, kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. 30, aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya, dan tidak benar perilakunya. Amin. Ayat 31, sebab itu aku akan beratap karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengadu karena orang-orang Heres. 32, aku akan menangis karena engkau, lebih daripada menangis karena Yaejer. Hai pohon anggur Sihma, ranting-rantingmu merambat sampai ke laut, meluas sampai ke Yaejer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. Ayat 33, sukaria dan sorak-sorak telah lenyap, dan kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Penggirik tidak ada lagi penggiriknya, pekik kegerangan tidak kedengaran lagi. 34, Hesibon dan Eleale meraung-raung, orang yang mendengarkan suaranya sampai ke Yahas, dari Joar sampai Horonaim dan Eglir Selisia. Sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. Ayat 35, firman Tuhan, aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan dan mempersembahkan korban ukupan kepada Allahnya. Amin. Sebab itu, seperti hatiku terharu mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kirheres. Bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? Sungguh, setiap kepala digundul dan setiap janggut dipotong. Pada semua tangan ada tore-torehan, dan kain kabung dikenakan pada semua pinggang. Di atas segala sotoh Moab, dan di tanah-tanah lapangnya hanya ada perkabungan belaka. Sungguh, aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, sehingga tidak ada orang yang menyukainya. Demikianlah firman Tuhan. Betapa terkejutnya dia, betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu. Maka Moab telah menjadi tertawaan dan kekejutan bagi semua orang, bagi semua yang di sekitarnya. 40. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya ia datang melayang seperti burung Raja Wali dan mengembangkan sayapnya ke atas Moab. Amin. Saya Bu 41 ya Bu ya. Saya ya. 41. Kota-kota direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. 42. Moab akan musnah sebagai bangsa sebab ia membesarkan diri terhadap Tuhan. 43. Kejut dan pelubang dan jerat bagimu, hai penduduk Moab. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 44. Yang lari dari kejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, aku mendatangkan semua ini atas Moab di tahun penghukuman atas mereka, demikian firman Tuhan. Ayat 45. Di naungan Hesbon, orang-orang pelarian berhenti kehabisan kekuatan, tetapi api keluar dari Hesbon, nyala api dari istana Sihon, yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala orang-orang ribut. Amin.
46. Celakalah engkau. Tidak, termute, tidak bisa lagi. 46. Halo, Ida. 46. Halo, Iya, kedengaran ya Kak? dengar, lanjut, 46. Oh, oke. Bentar ya. 46. Celakalah engkau, hai Moab, binasa engkau, hai bangsa dewa Kamus, sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. 47. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai disinilah firman penghukuman atas Moab. Yeremia 49. Mengenai Bani Amon. Ayat 1. Mengenai Bani Amon. Beginilah firman Tuhan. Tidak adakah anak Israel? Tidak ada ahli warisnya? Mengapakah Dewa Milkom memiliki Gad dan bangsanya mendiami kota-kotanya? Ayat 2. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan memperdengarkan tempik sorak peperangan terhadap Raba Bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api. Maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, firman Tuhan. Ayat 3. Merataplah hai Hesibon, sebab pembinasa telah maju menyerbu. Berteriaklah hai putri-putri Raba. Kenakanlah kain kabung, berkabunglah. Berjalanlah kelilinglah dengan luka toreh-torehan. Sebab Milkom akan pergi ke dalam pembuangan bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. Amin. Ayat 4. Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai putri yang congkak, yang percaya akan harta bendanya dan yang berkata, siapakah yang berani datang menyerang aku? 5. Sesungguhnya aku mendatangkan kekejutan atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara itu. 6. Tetapi sesudah itu aku akan memulihkan keadaan Bani Amon itu. Demikianlah firman Tuhan. Mengenai Edom, ayat 7. Mengenai Edom, beginilah firman Tuhan semesta alam. Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi? Sudah busukkah kebijaksanaan mereka? 8. Bersembunyilah dalam lihai Brokde, sebab mereka akan kudatangkan atas Esau pada waktu aku menghukum dia. Amin. 9. Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya. Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya. 10. Tetapi aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa, dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. 11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepadaku. 12. Sebab beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya. Masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Amin. Lanjut, Gatel, lanjut aja Bu. Ayat 13.
Sebab aku telah bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, bahwa Bozra akan menjadi ketandusan, celah, keruntuhan, dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. Suatu kabar telah kudengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Berkumpullah, pergilah, menyeranglah, bersiaplah untuk bertempur. 15. Sebab sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. 16. Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan hatimu, ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, yang menduduki tempat tinggi bukit. Sekalipun engkau membuat sarangmu tinggi seperti burung raja wali, aku akan menurunkan engkau dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 17. Edom akan menjadi ketandusan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang dideritanya. Seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom dan Gomora dan kota-kota tetangganya. Firman Tuhan. Maka seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Amin. Ayat 19, sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput, tempat kawanan domba. Demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? 20. Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil Tuhan terhadap Edom dan rancangan-rancangan yang telah dibuatnya terhadap penduduk Teman, bahwa sesungguhnya yang paling lemah pun di antara kawanan domba akan diseret, bahwa sesungguhnya padang rumput mereka sendiri akan merasa ngeri terhadap mereka. 21. Bumi akan goncang karena bunyi jatuhnya mereka. Teriakan mereka akan terdengar bunyinya di laut Teberau. 22. Sesungguhnya ia naik terbang seperti burung Raja Wali, melayang dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. Hati para pahlawan Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. Mengenai Damsyik, pasal ayat 23, mengenai Damsyik, Hamat dan Arpad telah menjadi malu sebab mereka mendengar kabar buruk. Hati mereka gemetar karena kecemasan tidak dapat menjadi tenang. 24. Damsyik telah menjadi lemah, semangat berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia. Seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Amin. 25. Sungguh kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan kota kegirangan itu. 26. Sebab itu teruna-terunanya akan rebah di tanah-tanah lapangannya, dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. 27. Aku akan menyalakan api di tembok Damsyik yang menghanguskan Puri Bir Hadad. Mengenai suku-suku bangsa Arab. Ayat 8. Mengenai Kedar dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, Raja Babel, beginilah firman Tuhan. Bersiaplah, majulah melawan Kedar. Binasakanlah orang-orang di sebelah timur. 29. Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba mereka dirampas sampai bersih. Tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka. Hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta. Dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka. Berkendaran dari segala jurusan. 30. Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang. Hai penduduk Hazor, demikianlah firman Tuhan, sebab Nebukadnezar,
Raja Babel telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. Ayat 31, bersiaplah majulah melawan bangsa dan hidup sentosa, yang diam dengan aman tentram. Demikian firman Tuhan, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, dan yang tinggal tersendiri. Amin. Ya, sambung. 32. Unta-unta mereka akan menjadi jarahan, dan ternak mereka yang banyak itu menjadi rampasan. Aku akan menyerahkan ke segala mata angin, mereka yang berpotong tepi rambutnya berkelima. Dan dari segala penjuru aku akan mendatangkan bencana atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 33. Hazor akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, menjadi tempat tandus sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan diam lagi di sana, dan seorang manusia pun tidak akan tinggal lagi di dalamnya. Mengenai Elam, 34, firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia mengenai Elam pada permulaan pemerintahan Sedekia, Raja Yehuda. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mematahkan busur Elam, yaitu inti kekuatannya. 36. Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin dari keempat penjuru langit, dan akan menyerahkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. 37. Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya, dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yaitu murkaku yang menyala-nyala. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyuruh pedang mengejar mereka sampai mereka kuhabiskan. 38. Aku akan menaruh tahtaku di Elam, dan aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka. Demikianlah firman Tuhan. 39. Tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin, Ibu-ibu. Amin. Kita sudah selesai membaca. Silakan Bu Kristi, kita akan bersaat teduh. Dalam segala keadaan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
orang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin, amin. Amin. Terima kasih Bu Kristi, luar biasa ya. Bagus banget suaranya. Ya, nanti suatu hari Bu Kristi pimpin ya ujian penyembahan 1 jam bersama kami. Baik Ibu-ibu, apakah ada yang mau berbagi rema ya? Jadi di 46 sampai 49 yang kita baca ini nubuat Yeremia ya tentang bangsa-bangsa Mesir, Filistin, Moab, Bani Amon, Edom, Damsyik, Arab, Elam. Silakan, siapa mau berbagi apa yang didapat dari pembacaan Hilang. kita? Ya, halo? Mau duluan Oh kan? boleh, silakan. Suaranya bergema serasa di studio loh, Bu Kristi. Oh, halo Bu Kristi. Aman ya? Nah, Aman sekarang kah? aman. Sekarang udah Oke. tidak bergema. Bentar, saya matikan dulu alat perekam di studio. Oke, shalom ibu-ibu yang luar biasa malam hari ini. Masih Ini bentuknya sudah mulai nge-freeze. Nah, ini baru normal. Mungkin di ini aja, videonya di off dulu, coba di off cam, biar nggak freeze.
Oke, aman? Nah, ini aman. Oke. Jadi luar biasa dengan ibu-ibu yang di sini eh, dengan segala macam aktivitas tetap meluangkan waktu untuk baca firman. Dan itu saya sangat hargai sekali karena nggak semua semangat yang kita punya, yang ibu-ibu punya saat ini tuh dimiliki oleh banyak ibu-ibu yang lainnya. Jadi biarlah di mana ibu-ibu yang ada sekarang jadi kayak menularkan semangatnya kepada ibu-ibu yang lain ya. Kalau ada saudara misalnya teman yang seiman colek gitu. Ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab gitu. Oke, mau saya bagikan adalah dari 46 sampai 49. Waktu saya baca ternyata ini adalah kayak kemarahan Tuhan ya untuk bangsa-bangsa yang tidak sekompromi dengan Tuhan ceritanya ini. Nah, poin yang saya dapatkan adalah Tuhan itu adalah hakim atas semua bangsa. Jadi nggak ada bangsa yang terlalu kuat, nggak ada yang bangsa yang terlalu tersembunyi atau terlalu bijak yang luput dari penghakiman Tuhan. Jadi semua pasti akan mengalami penghakiman Tuhan. Tapi kalau melihat dari semua hukuman-hukuman yang Tuhan kasih, Tuhan itu paling nggak suka atau menentang bangsa-bangsa yang sombong. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa kesombongan adalah dosa yang sangat serius. Mungkin kita pikir dosa yang sangat serius adalah pembunuhan, kebohongan, atau mungkin kita memfitnah, atau mungkin kita misalnya melakukan dosa-dosa yang lainnya, tetapi ternyata kesombongan juga adalah dosa yang sangat serius. Kadang itu nggak kita sadarin, tapi perlahan tapi pasti itu biasanya mulai dari kecil-kecil nggak kerasa dan menggerogoti kepribadian kita, ya kan? Itu sedikit kesaksian yang sering saya share dengan Bu Joli, bahwa kalau di gereja lokal tempat saya melayani itu adalah gereja yang besar. Dan pada saat saya memilih untuk melayani Tuhan di Singer, itu bukan hal yang mudah. Kalau di gereja yang misalnya jemaatnya hanya 20, 50, 100 itu mungkin nggak masalah. Nah, waktu saya share sama Bu Joli, saya bilang, waktu dipersiapkan untuk menjadi seorang pelayan Singer itu, saya tuh ditanya sama yang petugas yang menjadwal itu, Bu, kenapa kok selalu milih yang di gereja jadi gereja kami itu ada beberapa cabang, yang ada yang pusat untuk khusus live streaming itu yang besar, kemudian ada yang beberapa cabang yang lebih kecil. Nah, saya tuh sering ditanya, kenapa kok milih yang lebih kecil itu posisinya di Impact gitu namanya. Karena saya milih di situ karena gak ada kamera, nggak ada disorot ya kan, nggak di live streaming, jadi saya nggak kelihatan wujud wujud saya yang amat sangat bulat dan mempesona ini ya kan, ditonton oleh segala penjuru dunia. Jadi bukan karena nggak pede, tidak, tapi musuh saya yang utama memang yang saya benar-benar sadari adalah kesombongan. Jangan sampai saya mencuri kemuliaan Tuhan pada saat berdiri di mimbar melayani sebagai singer kan, karena bagaimanapun juga yang sering disorot oleh kamera kan yang di mimbar biasanya kan, kadang di close up, kadang gimana gitu kan. Jadi saya tuh sampai mempersiapkan diri hampir setahun lebih kalau nggak salah. Baru saya begitu Tuhan bilang, mau sampai kapan kamu, kalau bahasa Jawa bilang delik, mau sampai kapan kamu bersembunyi, ya kan? Ayo kamu mulai melayani dan kalahkanlah kesombonganmu itu dengan tetap mengakui kebesaranku, kata Tuhan. Jadi lewat baca firman itu saya sering banget dapat penguatan dari Tuhan bahwa kesombongan itu bisa kita kalahkan ya dengan baca firman ini. Tuhan tegur bangsanya, bangsa Israel, bangsa-bangsa yang juga di luar yang tadi kita udah baca dari 46 sampai 49, bagaimana Tuhan murka karena kesombongan mereka ya kan. Nah, di situ saya belajar. Jadi saya mulai memberanikan diri, oke, saya mau lah streaming. Nah, saya juga sempat kasih tuh video rekamannya dengan Bu Joli. Saya bilang, nih lihat nih, kalau kayak begini, kalau kita nggak jaga hati, senantiasa rendah hati, wow, orang udah membusungkan dada ini loh gitu, tanpa kita sadar loh ya gitu. Jadi saya sering pengen banget terus belajar untuk rendah hati, dan saya bukan apa-apa. Kalaupun saya punya suara yang bagus, yaitu semua karunia dari Tuhan, talenta dari Tuhan, yang saya nggak boleh sembunyikan. Saya nggak mau kayak orang yang dikasih satu talenta terus diumpetin. Tuhan datang baru dibongkar, nggak ada guna gitu loh. Jadi saya pengen mengembangkan itu kembali untuk
demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, apalagi saya pelajari di Yeremia ini yang barusan kita baca, bahwa dalam penghakiman pun tetap ada harapan. Karena beberapa bangsa itu memang Tuhan bilang di mana mereka tidak akan ada lagi. Kalau kita perhatikan ya, di terakhir-terakhir itu pasti di mana mereka tidak akan ada lagi. Tapi beberapa bangsa juga diberi janji pemulihan. Jadi nggak selama-lamanya tuh semua tuh hanya murka, enggak. Jadi pada saat kita sudah tahu kesalahan kita apa, kita belajar, nah Tuhan terus akan memulihkan kita. Rahasianya apa Bu Kristi? Ya baca firman gitu loh. Kok Bu Kristi bisa tahu? Ya baca firman gitu. Kalau nggak baca firman, nggak akan pernah kita dapat materi-materi sekecil apapun. Mungkin orang yang dengar saya ngomong sekarang ini kayak seakan-akan, oh Bu Kristi ini udah ini apa sekolah Alkitab atau apa? Enggak kok. Cuman kalau kita baca Alkitab itu nggak cuman sekali. Jadi maksudnya nanti kalau udah kita selesai baca, ulang lagi, dibaca lagi, sampai nanti suatu saat mungkin kita nggak akan paham atau nggak sadarin Roh Kudus tuh bicara sama kita untuk menuntun kita, oh maksudnya Tuhan di ayat ini tuh ini loh buat kamu, nah, kayak gitu. Jadi step by step tuh saya belajarnya cuma dari situ aja. Jadi nggak gimana-gimana yang terlalu wah enggak. Cuman saya hanya Tuhan maunya apa ya? Tuhan saya seperti ini lebih baik saya gimana ya gitu. Dan penyertaan Tuhan itu saya juga percaya para ibu di tempat ini tuh justru malah lebih lebih senior dari saya, lebih mungkin lebih berpengalaman dari saya, hanya mungkin masih malu-malu tadi gitu loh. Jadi panggilan yang sama saya berikan, ayo ibu-ibu jangan ngumpet, dibagiin sama kita-kita supaya kita semua bisa belajar sama-sama. Itu aja Bu Jali yang saya dapetin. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine. Jadi ada 3 hal ya tadi ya mengenai Tuhan adalah hakim atas semua bangsa. Tadi yang kedua kesombongan ya, dosa kesombongan ya. Nah, bagaimana kita eh, bisa tahu sebenarnya kita sombong ya itu tadi ya salah satunya mungkin tidak orang lain tapi melalui baca firman. Justru di firman juga kita tahu ada teguran-teguran dari Tuhan ya atas kesombongan. Lalu berikutnya ada dalam penghakiman tetap ada pengharapan. Jadi ketika Tuhan murka, dia tidak selamanya murka. Ya, ketika kita tahu kita salah, Tuhan tetap memberi, dia tetap mengasihi kita ya, tetap ada pemulihan. Ya, nah setiap membaca firman ibu-ibu, sebenarnya rahasia kehidupan memang ada sih di Alkitab sesungguhnya ya. Baik, silakan yang lain. Bu Esther tuh kan, Bu Ellen. Aku panggil Bu Esther yang depan. Bu Ellen, Bu Lia, Dewi, Bu Lampita, Bu Sofi, Bu Eka, Bu Eti, silakan Bu DP, Bu Norbaya, Bu Eka, Bu Lampita, monggo. Bu Lampita mau mencoba seperti biasa Ya, saya sampai cuma hafal. gini Bu, saya lihat dari apa Yeremia ini ya Bu 46, 4 dan lain sebagainya. Saya nggak bisa ngambil misalnya gini Bu ya, yang dari atas tapi ambil yang bawahnya Bu ya. Di sini katakan gini, mana tadi ya? Yang ada Yakub itu mana? Aduh, oh gini, Di mungkin dua, Mesir ya Bu ya. ya yang Mesir, Mesir benar. Oh itu 27, Yeremia 46 ayat 27. 27 ya. Tapi sebelum 27, 26 dulu boleh ya Oh Bu ya ya, ya, 26. oke. 25. Tuhan semesta alam Allah Israel berfirman, sesungguhnya aku mendatangkan hukum atas daerah Amon dari TB atau Firaun serta Mesir. Kita kan tahu Bu ya, Mesir ini kan eh, Firaunnya itu kan luar biasa ya Bu ya. Terus tapi mereka ini sombong sekali gitu ya. Kembali kata Ibu Risi tadi soal kesombongan juga. Tapi Tuhan menghukum juga ya. Akhirnya mereka Tuhan pakai si apa Nebukadnezar untuk menghukum mereka, Bu. Menghukum Mesir ini sehingga eh, Mesir kalah gitu ya. Jadi di sini terlihat Bu bagaimana Tuhan itu berdaulat atas semua bangsa gitu. Tuhan berdaulat atas semua bangsa.
walaupun dihukum seperti mereka, seperti Israel, ya, Israel kan dihukum. Tetapi yang saya baca di sini, walaupun mereka dihukum karena dosa mereka, yang mereka harus yang karena dosa mereka dihukum, tetapi tujuannya Tuhan itu adalah mengkoreksi agar mereka mengkoreksi diri mereka agar lebih lebih benar lagi, lebih lebih menyadari kesalahan mereka. Jadi walaupun mereka dihukum, tapi Tuhan juga menyertai mereka, memberi pengharapan terhadap mereka. Sehingga kelihatan bagaimana Tuhan, walaupun dia menghukum kita, tapi tetap dia sayang sama kita juga. Eh, ini adalah hal yang Tuhan kita sangat luar biasa ya. Misalnya saya ngerasakan ya Bu ya, eh, bagaimana Tuhan itu selalu memberi tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia selalu memberi hukuman sama sama kita. Misalnya saya dihukum Tuhan, dimarahin Tuhan dengan masalah-masalah. Hmm, tapi saya tahu ada Tuhan tegur saya. Saya harus berpikir apa ya, kenapa ya saya salah ya. Nah, misalnya gini Bu, yang kayak saya bersaksi kejadian. Saya punya mobil angkot ya Bu ya. Angkot saya itu hari ini kebetulan kejadiannya hari ini Bu. Angkot saya itu gini Bu, ternyata dipakai sama supir saya itu untuk jadi apa? Mencuri gitu. Nah, akhirnya mobil itu dihancurin sekarang. Kebetulan sekarang di polsek ya Bu ya. Tapi waktu saya mendengar kabar mobil itu diambil, yang pertama saya tunduk di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena saya pikir gini, kenapa selama ini anak-anak itu saya bilang, kamu jangan lepaskan apa namanya? Jangan kamu lepaskan kunci karena anak-anak itu terlalu percaya sama orang. Saya tegur, tapi anak saya bilang nggak apa-apa mas, ya mah. Dari sini saya ambil kesimpulan bahwa orang yang melawan apa kehendak Tuhan ya, kan Tuhan nggak pengen dong kita nggak punya tanggung jawab terhadap apa yang Dia punya. Nah, akhirnya Tuhan negur kita dengan cara itu mobil ada kejadian dan sebagainya. Tapi saya ada kejadian saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih untuk semua ini. Mengingatkan saya agar lebih berhati-hati lagi. Nggak boleh sembarangan. Jadi saya percaya walaupun Tuhan marah sama kita dengan caranya dia, kita juga dihajar, dikasih ingat. Hati-hati, selalu ingat akan Tuhan. Selalu mengikuti jalan-jalannya. Jangan kita sok jagoan, sombong gitu ya Bu ya. Yang saya baca gitu. Jadi Tuhan itu benar-benar berdaulat atas semua bangsa-bangsa. Gitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Lampita ya. Jadi terima kasih udah dua ibu ya menyampaikan rema kepada kita. Kita diingatkan ya tadi Bu Kristi, Bu Lampita mengenai dosa kesombongan ya. Di yang kita baca dari Bu Lampita tadi orang Mesir ya, bangsa Mesir. Nah, tadi di Yeremia 48 ayat 29 itu juga kesombongan Moab ya. Terima kasih Bu Ibu supaya kita juga mulai koreksi diri. Mungkin kita juga harus saling saling ini Ibu-ibu saling mau memberitahu ketika salah satu dari kita seperti ada gejala-gejala ya. Mungkin kan orang sombong itu mungkin tidak menyadari, tetapi kitalah yang sebaiknya menegur gitu ya. Mungkin tidak enak kedengarannya, tapi itu lebih baik ya supaya apa namanya kita menyadari, oh ternyata aku lupa diri itu. Kalau ditegur harus mau buka hati ya, jangan langsung marah. Terima kasih ya Bu Lampita, Bu Kristi ya mengenai dua hal tadi ya, mengenai kesombongan dan soal eh, Tuhan itu berdaulat atas semua bangsa ya. Tadi Bu Kristi sama Bu Lampita dua-duanya sudah memberikan rema yang lebih kurang sama. Terima kasih Bu Ibu ya, luar biasa diteguhkan lagi kita untuk dosa kesombongan ini. Baik ibu-ibu lain, silakan Bu Ellen, Lia, Bu Eka, Bu DP. Bu DP nanti ya bagian kesimpulan. Bu DP penutup aja.
Iya, seperti biasa. Silakan Bu Ellen. Iya, saya ambil dari Yeremia 46 ayat 28. Ini janji Tuhan yang sampai sekarang, yang eh, janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Dan sampai sekarang bangsa Israel, sini kan firmannya bunyinya, maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub. Bu, maaf Bu, berapa tadi ayat Yeremia 46 ayat 28. 28. Oke. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan. Tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum. Tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Jadi sejak awal bangsa Israel itu tidak pernah dibiarkan oleh bangsa-bangsa lain berkembang besar. Bahkan sampai sekarang bangsa Israel itu kecil, jumlahnya tuh cuma sedikit, apalagi di kotanya sendiri, di negaranya sendiri itu bangsa Israel jumlahnya nggak sampai 10 juta jiwa. Tapi bangsa-bangsa besar yang sampai ratusan juta penduduknya menyerang bangsa Israel dan nggak pernah habis tuh. Pertama bangsa Israel pergi ke Mesir itu jumlahnya 70 orang. Tapi begitu dia keluar dari Mesir jumlahnya ribuan orang. Gitu. Jadi di sini firman Tuhan itu kita baca ya banyak, bukan hanya ayat ini aja ya. Ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan begitu memegang bangsa Israel itu kuat gitu. Walaupun bangsa itu seringkali membuat marah Tuhan gitu ya. Tapi amarah Tuhan itu tidak membuat Tuhan menghabiskan bangsa itu. Tuhan tetap memberi kehidupan, memberi perkembangan di bangsa itu. Bahkan bangsa itu menjadi yang terdepan. Bagaimana teknologi di dunia ini dipelopori lebih banyak oleh orang-orang Israel, khususnya orang-orang Yahudi. Nah, kemudian bagaimana pemenang Nobel perdamaian, Nobel tentang teknologi dan segala macam itu eh, lebih besar diterima oleh orang-orang Yahudi. Dan kita lihat juga bagaimana orang-orang negara-negara yang mereka mau menghabiskan bangsa Israel itu Tuhan membuat bangsa itu menjadi hancur. Mesir yang dulu pada zaman dulu itu zaman perjanjian lama itu Mesir itu negara yang luar biasa adidaya gitu. Tapi kita lihat sekarang Mesir seperti apa. Kemudian Raja Nebukadnezar itu raja di Babilonia ya, Raja Babel gitu. Raja Babel itu dulu negara bangsa Babilonia, bangsa Babel itu bangsa yang luar biasa, teknologinya maju segala macam. Tapi kita lihat sekarang mereka seperti apa. Persia ini yang sekarang nih yang lagi hangat-hangatnya Iran. Dulu zaman raja-raja Persia di kitab Daniel itu kan ada yang uh, tentang mimpi Nebukadnezar gitu ya bahwa bangsa Persia itu kalau nggak salah jadi ada kepala kemudian pundak badan gitu terus ke kaki-kakinya. Nah Persia itu kalau nggak salah perak ya itu dia bangsa besar gitu. Tapi sekarang kita lihat bagaimana
mereka mau menghabiskan bangsa Israel, tapi sampai sekarang nggak nggak terwujud gitu. Bahkan ini kemarin yang kita dengar yang lagi hangatnya ini penyerbuan Iran gitu ya. Mereka mengeluh-elukan kemenangannya gitu. Tapi ternyata eh, di balik kemenangan yang mereka banggakan, orang-orang pimpinan-pimpinan yang strategis di bangsa itu mereka dihabisi, dan bahkan sekarang orang pejabat-pejabat di Iran mereka sendiri tidak mau duduk di pemerintahan karena mereka tercekam dengan hal-hal yang dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, di sini saya melihat bahwa itu bangsa Israel yang secara utuh bangsa Israel gitu. Nah, kita ini bangsa Israel juga, tapi bangsa Israel secara rohani. Kita pun seperti itu. Sekarang banyak sekali penindasan terhadap kekristenan gitu. Tapi apakah kekristenan hilang? Enggak. Kekristenan malah semakin ditindas, dia semakin kuat, semakin berkembang. Di Iran beberapa tahun yang lalu, Kristen itu begitu menjadi momok yang menakutkan, yang pantang sekali orang mendeklarkan bahwa mereka orang Kristen gitu. Tapi sekarang banyak kejadian bagaimana ribuan orang setiap hari menerima baptisan dan mengaku bahwa mereka adalah murid-murid Kristus, mereka menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu terjadi di bangsa-bangsa yang mereka menolak kekristenan gitu. Nah, di sini kita harus bangga karena kita dipilih. Kita harus bangga karena kita punya Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati gitu. Dan kita harus bangga bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Itu yang saya bisa dapat dari Yeremia 46 ayat 28 ini. Kiranya memberkati ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu Ellen ya. Luar biasa Yeremia Yeremia 46 ayat 28 ya. Tuhan itu memang selalu membela Israel ya, membela Israel. Karena memang Israel itu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya ya. Nah, demikian juga kita seperti tadi Bu Ellen bilang, kita ini Israel rohani. Kita ini juga umat pilihan. Semakin ditekan, semakin berkembang gitu ya Bu Ellen ya. Tapi ngomong-ngomong, di Bali ya ibu-ibu ya, di Kuta, di daerah-daerah pantai Kuta, itu sudah ada loh bule ya, sekarang berani bawa kayak yang suka kita lihat-lihat itu loh di media sosial, bawa kertas besar itulah mengenai Jesus. Do you believe Jesus? Jadi dia sekarang sudah kesaksiannya udah begitu. Itu sudah mulai ada di Bali. Dan luar biasanya itu bule loh yang melakukan, bukan orang Indonesia. Padahal itu di negara kita sendiri. Makanya saya melihat sekarang eh, apa jenis-jenis penginjilan itu sudah mulai semakin berani ya sekarang ini. Dan dimulai mungkin di Bali, saya nggak tahu kalau di daerah lain bagaimana. Apakah sudah ada yang seberani itu? Saya belum tahu. Baik, ibu-ibu lain adakah? Bu Eka Ya, mau Bu. coba? Siapa ini? Oh, Bu Eti. Ya, Silakan Bu Eti. saya mau ucapkan turut berduka cita dulu ya untuk keluarga Yusuf Roni. Yuk, di sini adakah keluarganya Yusuf Roni? Itu Oh, Kristi ya? Bapak Ya, rohani betul, kita betul. karena dia seorang murtadin. Ya, benar-benar. Usianya sudah 70-an, 76 ya. Usia berapa ya dia meninggal ya? Kayaknya 80 lebih deh. Oh, sudah 80-an ya? Iya. Berapa?
79 tahun. Oh, 79 Oh, ya. bukan 80 ya? Ya, pas dah itu satu tahun lagi 80. Iya. Eh, Walaupun dia sudah usia lanjut, tetapi semangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada banyak murtadin tuh, dia tetap semangat, dia tetap sukacita karena dia terus bersaksinya tentang bagaimana lamanya selama 6 tahun di penjara, terus dia saksikan ke setiap khotbah-khotbahnya. Pengalaman demi pengalaman itu dia ceritakan eh, apa yang sedang dialami itu. Tadi saya mendengarnya begini. Roh iman yang ada pada kita itu sebenarnya semuanya itu berasal daripada Tuhan. Dan terus mengucap syukurlah kepada Tuhan. Dan kita diberikan roh iman dan keyakinan kita kepada Yesus Kristus itu semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dibarui, dan semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Jadi jangan kita merasa, tadi sudah disinggung rasa sombong ya, jangan kita merasa itu saya yang sudah berbuat, tidak. Roh iman itu berasal semuanya dari Tuhan yang sudah memilih kita menjadi umatnya, menjadi hambanya, menjadi anaknya, dan terus kobarkan itu, bagikan itu kepada banyak orang bahwa Kristus Yesuslah Tuhan, Juru Selamat yang hidup, yang memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran sampai akhir zaman, sampai kepada maut memisahkan kita. Amin. Itu yang saya dengarkan dari YouTube-nya dia ya, beliau. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terus semangat kobarkan cinta Kristus Yesus itu lebih dahsyat lagi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu Eti. Baik. Apakah ada lagi Bu Eka ya? Ya, boleh. Boleh. Saya mau ambil di Yeremia 48 ayat 47. Tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab di kemudian hari. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sinilah firman penghukuman atas Moab. Jadi di sini saya merema gitu ya bahwa ini sifat Tuhan. Walaupun Tuhan itu geram terhadap Moab yang tidak istilahnya manut kepada dia gitu ya bangsa ini, tetapi Tuhan tetap mengasihinya dan ingin di kemudian hari memulihkan kondisi Moab gitu. Jadi tidak selamanya Tuhan geram terhadap kesalahan kita. Dia ingin kita kembali lagi kepadanya dan dia sungguh rindu kita dipulihkan. Itu sih yang merema dalam saya ya. Itu aja. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali sekali lagi kita dikuatkan bahwa Tuhan itu memang Maha Pemaaf ya, Maha Pengampun ya. Setiap dia murka, pasti ada masa dia memberi jeda untuk memulihkan. Itu sama seperti Bapak, sama seperti Ibu ya, orang tua. Kita ini semua di sini kan orang tua ya. Kita semua orang tua. Bagi mereka yang punya anak, pasti pernah ya ada konflik dengan anaknya. Karena anaknya ya bandel, melawan, bikin kita stres, bikin kita nangis. Tapi tetap aja kan sebagai orang tua, kita pasti akan memaafkan gitu ya. Nah, begitulah juga Bapa kita di sorga ya, Tuhan kita. Mungkin dia murka karena kita, tapi ada masa bahwa dia dia saya tidak bilang dia insaf, tapi saya melihat bahwa saya sebagai orang tua apa namanya, ada waktu jeda tenang, terus kemudian mau memaafkan anak gitu ya, karena memang pada dasarnya orang tua itu pemaaf ya kepada anaknya. Nah, Bapak kita juga begitu. Kita membuat dia marah, kita membuat dia murka, tapi dia tetap ada bersama kita, dia tetap memaafkan kita. Ya, jadi udah beberapa ibu tadi semua mengatakan remaknya ya yang perlu kita petik hari ini, pertama mengenai dosa kesombongan, yang kedua bahwa jangan pernah takut bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pemaaf, Bapa yang pemaaf. Bu Dede silakan tutup dengan remat terakhir. Oke. Ini kalau misalnya saya agak nge-freeze, lanjut doa berarti ya Bu ya. Tadi tuh eh,
dari 27-28. Kata-kata yang sama. Janganlah takut, hei hambaku Yakub. Janganlah takut, hei hambaku Yakub. Kenapa ini harus ditulis sampai 2 kali? Berarti sebenarnya pada dasarnya Yakub itu masih manusia biasa. Kita juga masih manusia biasa. Kadang-kadang meskipun kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, tetap kita merasa takut. Ya, ini 2 kali ditulis di ayat 27 sampai dan 28. Terus saya lihat yang ayat 10 dari Yeremia 48. Di sini disebutkan terkutuklah orang. Ini kan kata-kata kutuk biasanya diberikan kepada orang itu sebagai satu bentuk peringatan. Tapi di sini disebutkan yang bikin saya agak sedikit tercengang itu adalah ketika kata-kata kutuk ini diberikan kepada orang, kita lihat ya. Di ayat 10 itu terkutuklah orang yang melakukan, yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Tadi Bu Kristi juga sempat bilang jangan sampai nanti kita seperti orang yang diberikan 1 talenta, kemudian dikubur talenta itu baru pada saat Yesus datang atau tuannya datang baru dikasih nih hambaku, aku tidak mau mengerjakan 1 talenta ini. Jadi di sini disebutkan memang terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan, diberi pekerjaan sama Tuhan, tapi kita lalai gitu mengerjakannya. Kan kalau nggak salah saya sempat ngomong 99,9% kita taat, itu masih tetap disebut tidak taat. Karena ada 0,01 yang tidak taatnya. Jadi intinya ketika kita lalai dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, itu sebenarnya kita sedang dikutuk gitu kan. Jadi jangan sampai kita semua menjadi orang yang terkutuk gitu. Ada satu hal yang kita lihat dari Moab dan Edom. Saya meng-highlight dua-dua ini ya. Moab dan Edom itu adalah keturunan dari, yang kita tahu adalah keturunan dari Lot yang anak dari anak-anaknya Lot jadi melakukan incest, akhirnya muncullah Moab dan Edom. Kenapa saya sampai nyari kenapa Edom tidak di apa namanya tidak dipulihkan kondisinya, bahkan Tuhan hanya memulihkan kondisi Elam. Elam itu salah satu keturunan dari Edom. Justru Allah memulihkan keadaan Moab. Ternyata setelah saya melihat selanjutnya, itu di situ kan kita lihat ada Rut dan Orpa. Rut dan Orpa ini adalah keturunan Moab yang menikah dengan orang Israel. Anak-anak Naomi, anak-anak Elimelek gitu kan. Nah, salah satu di antara mereka, Rut itu sendiri adalah menjadi eh, apa sih namanya? Salah satu cikal bakal terjadinya atau keturunan Yesus gitu kan. Jadi intinya, kenapa Allah memulihkan keadaan Moab? Karena ada salah satu yang memutus kutuk itu sendiri sehingga akhirnya kondisi Moab dipulihkan Tuhan. Jadi saya hanya melihat begini, kenapa harus muncul kata-kata terkutuk? Kenapa harus muncul di sini dikatakan Moab itu adalah bangsa yang membesarkan diri terhadap Tuhan, kemudian dikatakan celakalah Moab gitu dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian Tuhan akan memusnahkan bangsa ini, tapi di ayat 47 disebutkan, tetapi aku akan memulihkan keadaan Moab. Tuhan tidak serta-merta memulihkan kalau tidak ada penyebab. Jadi intinya segala sesuatu yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan itu tetap ada yang namanya reward and punishment ya. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik, pasti kita dapat reward. Tapi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang buruk, pasti ada punishment. Nah, kalau misalnya kita bertobat, maka punishment itu tetap ada. Daud juga ketika dia bertobat, dia sudah melakukan kesalahan, dia bertobat, punishment tetap ada gitu. Tapi intinya Tuhan memulihkan kondisi Daud. Sampai akhirnya nama Daud itu disebut sebagai eh, salah satu cikal bakal keturunan Yesus gitu kan. Jadi intinya saya hanya merenung dari tadi, mengingat begini, Tuhan tuh nggak pernah punya apa ya namanya, kasihnya itu tetap gitu, kasihnya itu tetap, tapi di balik kasihnya itu juga dia adil. Keadilannya tetap dijalankan karena itu dia disebut sebagai maha kasih, maha adil, maha segala-galanya gitu kan. Jadi di antara kasihnya itu Tuhan tetap akan memperlakukan keadilannya. Jadi intinya kembali ya tadi disebutkan sama ibu-ibu yang hebat di sini bahwa kita nggak boleh sombong betul. Ketika kita sombong, ketika kita meninggikan diri, maka Tuhan akan menjatuhkan kita gitu. Dengan berbagai macam cara, bagaimanapun caranya Tuhan pasti akan menjatuhkan kita. Ingat ya, malaikat yang meninggikan diri, aku mau seperti dia, Tuhan akan turunkan sampai ke se apa namanya ke tempat yang paling dalam gitu. Jadi intinya satu, Tuhan akan mengutuk kita yang lalai dalam pekerjaan Tuhan. Dua, Tuhan akan memusnahkan bangsa yang sombong, tapi Tuhan juga akan memberikan kepada kita pemulihan jika kita memang benar-benar sungguh-sungguh apa ya bertobat, kemudian ada
pemutus rantai kutuk itu sendiri, kita mengatakan bahwa Tuhan, aku mau memutuskan semuanya di dalam nama Yesus. Ketika itu terjadi, maka pemulihan itu terjadi gitu. Jadi waktu saya lihat yang namanya Moab itu kan bangsa yang dikutuk Tuhan gitu kan. Edom juga bangsa yang dikutuk Tuhan. Tapi pemulihannya terjadi ke Moab itu lebih cepat ketimbang kepada Edom. Itu saja sih mungkin Bu Joli dari saya. Makasih. Baik, terima kasih ya Ibu-ibu ya sudah disimpulkan keseluruhan oleh Bu Dede ya. Terima kasih Bu Dede untuk kesimpulannya yang jelas, singkat, jelas dan padat ya. Nah, ini yang tadi nih saya mau ingatkan ibu-ibu. Sudah pada tahu belum ini nih? Tuhan akan mengutuk jika kita lalai apa tadi Bu? Dalam melaksanakan pekerjaan Tuhan. Nah, dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah, sudah pada tahu belum? Tuhan itu mempunyai kehendak apa di dalam diri kita masing-masing. Ya, kita harus tanya nih sama Tuhan, Tuhan apa kehendakmu di dalam diriku ya, supaya jangan sampai kita lalai dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan. Terus yang luar biasa tadi tuh mengenai kesombongan. Jadi semua mengatakan mengenai kesombongan. Ini benar-benar harus hati-hati. Karena nanti yang menjatuhkan itu Tuhan sendiri, bukan manusia. Ya, lalu pemulihan dan pemutusan mata rantai dosa tadi ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih ya ibu-ibu. Kita sudah selesai. Terima kasih semua ibu-ibu. Kita sudah mendapatkan rema dan mari kita hidupi rema ini. Ya, mari kita hidupi rema yang kita dapat hari ini. Kita sudah tahu penekanan-penekanan yang kita dapat hari ini apa. Kita harus refleksi diri sendiri ya, supaya jangan menjadi seperti bangsa-bangsa ini tadi ya. Istilahnya ini kan bangsa ya, tetapi kita bisa mendapat pembelajaran di situ. Oke, untuk doa tutup bisa Bu Eka? Ibu Eka Satya. Ya, ya. Baik, Bu. Mari kita satu di dalam doa, Ibu-ibu. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, malam yang indah ini kami boleh belajar firman-Mu kembali Tuhan. Mengenai kesombongan ya Tuhan, kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami tidak boleh memiliki pikiran dan perasaan dan tindakan yang di luar dari keinginan-Mu Tuhan, terutama tentang kesombongan ini. Koreksi hati kami masing-masing Tuhan, sehingga kami tetap terus lakukan yang terbaik bersama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin kami agar juga mau dikatakan manakala Engkau Tuhan Yesus bagi segala ini juga dan besok dengan baru dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus sehingga setiap hari kami dapat melakukan semua hal sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin.